Baik Ustadz, selanjutnya kaitannya dengan penyakit tadi. Ketika penyakit itu datang dan sudah kita derita, kita hadapi, kemudian ketika kemudian penyakit itu akhirnya makin lama makin masif menyerang kita, sehingga kemudian kita betul-betul tidak bisa apa-apa. Kadang orang sering kemudian melupakan kewajibannya. Ada orang bahkan untuk sholat pun akhirnya karena merasa tidak bisa apa-apa tidak sholat. Padahal dalam keadaan sakit menjelang ajal itu justru harusnya lebih banyak mengingat Allah kan Ustaz ya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya betul. Jadi orang kalau sakit semakin parah sakitnya, maka semakin dekatlah dia kepada Allah. Ya. Kalau sakitnya itu tambah parah dan berujung pada kematian, maka dia bersyukur ya, sudah tidak ada lagi gangguan. Organ-organ tubuhnya yang tadinya dilakukan untuk maksiat, kakinya di tempat-tempat maksiat, matanya memandang hal yang tidak diperbolehkan, itu dengan sakit terhalang semua maksiat. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan dan ridha Allah Ta'ala. Teman-teman sekalian, akhir 2019 dan masuk 2020 kita semua mengalami apa yang kemudian disebut dengan pandemi COVID-19. Terlepas teorinya apa ya, teori konspirasi, teori segala macam, faktanya penyakit itu ada, virus itu ada, korban ada. Dan poin yang ingin saya ambil adalah bahwa itu adalah sebuah penyakit dan banyak orang mengalami sakit. Nah, pada kesempatan ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Muhammad Ridho Hizam kali ini, kami akan mengangkat bagaimana kita menyikapi ketika kita mendapatkan penyakit, ketika kita sakit. Bagaimana sikap kita ya sebagai hamba, dan lebih khusus lagi ya kita sebagai umat Islam yang beriman ketika mengalami sakit, ketika penyakit datang ke tubuh kita, bagaimana sikap kita. Tentu ini menarik untuk kita sikapi, untuk kita cermati ya. Mari kita dengarkan bersama penjelasan dari Ustadz Muhammad Ridho Hizam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita terus berdakwah melalui YouTube ini. Dan kali ini kita ingin mengangkat persoalan yang mungkin sekarang juga banyak dihadapi oleh masyarakat. Karena sekarang di masa pandemi, masa adanya suatu pagebluk ya, penyakit berupa penyakit. Tapi kita bicara secara umum penyakit yang ketika datang menghinggapi kita ya, kemudian kita sakit. Sebagai seorang muslim yang beriman, bagaimana seharusnya kita menyikapi atau menghadapi adanya penyakit yang menimpa kita Ustaz? Ya, pertama mengenai penyakit ya, ada yang disebut dengan penyakit hissi, jadi bisa dirasakan, atau penyakit jasmani. Lalu ada penyakit yang orang yang sakit itu tidak merasakan, tidak merasa sakit, sehingga dia tidak kemudian berobat. Yang kemudian orang menyebut misalnya penyakit hati. Penyakit hati ini seperti iri, dengki, sombong. Kadang orang tidak merasa dan tidak mengapa dia dalam keadaan sakit itu berkepanjangan. Padahal penyakit hati ini sampai ke akhirat. Penyakit jasmani hanya berhenti di dunia. Artinya ketika orang secara jasmani sakit di dunia, bahkan mungkin sepanjang hidupnya sakit terus, tapi hatinya sehat. Nah, hati yang sehat itu hatinya orang yang beriman, yang bertakwa, yang tunduk taat patuh kepada Allah. Maka insya Allah dia akan bugar, akan sehat, bahkan mendapatkan balasan atas kesabarannya menghadapi penyakit jasmani tadi, ketika dia masuk di alam yang lain, mulai dari alam barzah sampai alam akhirat. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi penyakit? Pertama, kalau kita menghadapi penyakit jasmani, maka itu bisa menjadi bahan evaluasi atau muhasabah ala nafsi. Nah, jangan sampai seorang kena penyakit tidak dapat pelajaran apa-apa dari penyakit yang datang kepadanya. Nah, muhasabahnya pertama, banyaklah dia beristighfar. Boleh jadi penyakit yang menyerang dirinya itu akibat dari kezaliman yang dia lakukan.
apakah kepada Allah dia melalaikan kewajibannya, atau kepada keluarga dia berbuat dolim dan sebagainya, sehingga dia harus banyak istighfar ketika sakit itu pertama. Lalu yang kedua, dia harus menyadari bahwa penyakit itu sebenarnya adalah ujian, cobaan, kesabaran. Dengan penyakit dia lebih banyak mengingat Allah, lebih banyak beristighfar, lebih banyak berzikir, mungkin akan juga menambah kebaikan berupa sedekah dan sebagainya. Artinya bahwa penyakit itu sebenarnya bermanfaat. Ya. Apalagi saya pernah menyampaikan juga bahwa orang yang sakit itu bisa menjadi sarana orang lain mendapat rezeki. Mungkin dia akan menambah konsumsi buah sehingga penjual buah itu menjadi untung. Mungkin madu yang biasa jualan madu, ya, atau kurma, atau obat-obatan di apotek dan sebagainya, termasuk dokter, tukang pijat, alat-alat kesehatan, itu semua menjadi laku lah begitu karena ada orang sakit. Nah, lalu yang lebih penting lagi, ketika orang itu sakit, dia banyak manfaat, antara lain banyak orang mendoakan, banyak keluarga yang datang menjenguk tetangga dan sebagainya. Mereka mendapatkan pahala juga dari menjenguk orang yang sakit, mendoakan orang yang sakit, dan lain sebagainya. Last but not least, bahwa penyakit itu tidak masalah. Yang masalah itu ketika orang sehat jasmaninya, tapi jiwanya, hatinya sakit, iri, dengki, benci pada orang, kemudian mengambil hak-hak orang lain, ya istilahnya ada yang mengail di air keruh, ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti pandemi sekarang ini kan banyak orang-orang yang memanfaatkan pandemi dengan kebijakan misalnya untuk menguntungkan bisnis kelompoknya, bahkan dirinya sendiri jadi pedagang. Itu kalau seperti itu saya kira itu sakit, dan akibatnya nanti tidak hanya di dunia, mungkin di dunia dia gagah perkasa, tapi di akhirat dia akan menanggung derita sakit yang tidak pernah berhenti dan tidak ada obatnya dan selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik, seperti itu. Baik Ustadz, selanjutnya kaitannya dengan penyakit tadi. Ketika penyakit itu datang dan sudah kita derita, kita hadapi, kemudian penyakit itu akhirnya makin lama makin masif menyerang kita, sehingga kemudian kita betul-betul tidak bisa apa-apa. Kadang orang sering kemudian melupakan kewajibannya. Ada orang bahkan untuk sholat pun akhirnya karena merasa tidak bisa apa-apa tidak sholat. Padahal dalam keadaan sakit menjelang ajal itu justru harusnya lebih banyak mengingat Allah kan Ustaz ya. Kira-kira bagaimana Ustaz? Ya betul. Jadi orang kalau sakit semakin parah sakitnya, maka semakin dekatlah dia kepada Allah. Kalau sakitnya itu tambah parah dan berujung pada kematian, maka dia bersyukur sudah tidak ada lagi gangguan. Organ-organ tubuhnya yang tadinya dilakukan untuk maksiat, kakinya di tempat-tempat maksiat, matanya memandang hal yang tidak diperbolehkan, itu dengan sakit terhalang semua maksiatnya. Meskipun mungkin dia kalau sehat maksiat lagi, tapi sakit itu lebih baik baginya. Dan kemudian kalau meninggal dunia, orang tidak mengatakan dia sedang sakit kan, sudah selesai. Jadi seolah-olah sakitnya itu hilang ketika mati itu. Nah, jadi kalau demikian, orang sakit itu pada umumnya adalah peringatan Allah bahwa engkau akan mati, kan? Kalau kemudian sudah tua, sudah tidak bisa ini, sudah tidak bisa itu, kaki sudah tidak bisa melangkah, masa kamu belum sadar juga bahwa sebentar lagi kamu akan mati? Nah, dengan demikian dia banyak-banyak beristighfar, banyak mensucikan diri, harta-hartanya yang dahulu mungkin diambil dari jalan yang haram, diberikan semua untuk kepentingan umat, untuk organisasi Islam, untuk bangun masjid dan sebagainya sebagai pengembalian akibat kelalaian yang dilakukan dahulu tanpa harus berurusan dengan hukum di dunia. Nah, jadi dia dengan sakit itu membersihkan semua hartanya, maka itu lebih baik baginya. Tetapi kebanyakan Pak Agus, orang sakit itu tidak suka kalau dirinya sakit.
Bahkan mulai tidak suka kalau sudah tua. Maunya ya kembali muda. Ya. Nah ini tidak boleh. Ya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Allah memaksa orang itu ya, menjadi tua di dunia ini, menjadi semakin lemah, Ya. bahkan dikembalikan seperti dia masih kecil, Ya. ya menjadi Pelupa. pelupa dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Gitu. Maka kalau itu pun belum menyadarkannya, lalu apa lagi? Nah, maka sebenarnya orang-orang yang sehat secara kejiwaan, rohaninya sehat, taat pada Allah, biasanya malah cepat tuh meninggalnya. Malah cepat meninggal. Ya, bahkan belum lama saya mengunjungi teman saya yang meninggal itu sehat. Ya. Ya, maghrib masih jamaah di masjid, menunggu waktu isya, Ya. azan isya, ya, lalu dia mulai takbir, kalau nggak salah itu ya, terus meninggal, Meninggalnya. jatuh meninggal. Pas isanya ya. Ya, usia sudah sekitar 70 berapa. Oke. Iya. Jadi itu kan orang-orang yang taat-taat itu Iya, iya. banyak yang seperti itu, Iya. tidak melalui proses. Iya, iya. Ya meskipun mungkin juga ada orang yang kita kan tidak tahu ya orang ini dulu seperti apa. Kita merasa dia orang soleh kok seperti itu ya. Gitu. Kok sakitnya itu sangat parah sekali. Iya. Tapi kalau Rasulullah kan tidak sakit lama, Iya. cuma sebentar, panas gitu aja. Ya, tapi orang sekarang itu kan ada yang lama sekali. Iya. Ya, terus dikait-kaitkan dulu dia pejabat ini, pejabat itu. Iya, gitu iya, ya. iya. Ya wallahu a'lam, Ya, kita tidak suudzon, Ya. tapi kita mengambil ibroh atau Ya, pelajaran. Janganlah kita selama hidup ini merugikan orang, mendolimi orang, mengambil hak orang, menyakiti orang dan sebagainya. Semoga dengan demikian kita meninggal dunia tidak dalam keadaan sakit, Ya. tapi memang sudah saatnya ajal tiba, Ya. takdir Allah Ya. tidak bisa dihindari, tidak bisa dielak, lalu kita meninggal. Oke. Husnul khotimah. Baik. Seperti itu. Yang terakhir Ustadz, mohon dijelaskan kaitannya sakit atau penyakit sebagai penggugur dosa. Itu mungkin ada dalilnya atau Betul. apa gitu. Memang Rasulullah itu pernah mengunjungi sahabatnya saat lalu beliau menyampaikan la ba'sa tahur, insya Allah tidak apa-apa, penyakit itu insya Allah akan menjadi pembersih, yang membersihkan dosa. Oke. Jadi kalau kita sakit tidak usah tidak suka dengan sakit itu, ya kita nikmatilah sakit itu, ya. Bahkan kalau fokus kita itu tidak kepada penyakit, itu lama-lama sakitnya hilang juga ya. Iya. Ya misalnya kita punya gigi ya, Ya. gigi kita itu kalau kena dingin, kena air saja sudah sakit. Sakit ya. Kita nikmati itu sakit tuh. Tidak harus, gigi saya sakit langsung ke dokter gigi. Iya. Tidak harus begitu, Iya, iya. ya kan? Ya memang boleh berobat tuh, Iya. bahkan ada perintah berobatlah itu. Tapi apa tidak boleh menikmati sakit? Iya, iya. Supaya pada saatnya sakitnya semakin berat, semakin banyak, kita sudah latihan Iya, bagus. iya. Ya kalau tidak pernah sakit sama sekali tiba-tiba Iya. sakit parah itu Iya. kan bisa dia kehilangan kendali akal sehatnya, lalu berobat ke rumah sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya ke dukun. Iya, iya. Pernah menjadi pembicaraan kita ada Iya, iya, tentang oke. berobat ke dukun Iya. itu kan akhirnya malah meninggal. Iya. Nah ini jangan sampai terjadi pada keluarga kita. Jadi kita kalau ada keluarga kita yang sakit, ingatkan banyak beristighfar, sholatmu diperbaiki, banyak ngaji. Kalau ada harta ya disedekahkan Iya. dan sebagainya. Itu kan berarti penyakit itu luar biasa manfaatnya Iya. untuk orang yang sehat. Baik Ustadz, Masya Allah luar biasa penjelasan Ustadz, menjadikan perspektif kita tentang penyakit itu menjadi lebih luas, tidak sekedar sesuatu yang harus orang Jawa bilang ngersulo. Ya. Ngersulo ya. Betul. Ngersulo merasa seolah-olah dihukum oleh Allah. Iya. Padahal belum tentu itu sebagai Iya, sayang Allah kepada kita kan, supaya kita lebih mengingat Allah. Betul. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.